Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah benang putih bersentuhan dengan api ungu, mereka tiba-tiba berhenti, memperlihatkan mereka sebagai rangkaian jarum yang setipis rambut. Han Li mengayunkan lengannya ke udara dan api ungu di sekujur tubuhnya melebar lebih dari 1 kaki, langsung menelan jarum tipis di dalamnya. Cahaya ungu melintas di atas jarum, langsung menyegelnya dalam lapisan es ungu, di mana semua jarum mulai jatuh karena telah kehilangan sifat spiritualnya. Adapun palu giok hijau yang mendekat, Han Li dengan acuh melambaikan lengan baju di udara dan cahaya ungu melintas, mengirim palu itu terbang seolah telah dipukul oleh kekuatan yang sangat besar. Taoist Master Swiftcran buru-buru membuat segel tangan untuk mencoba menahan momentumnya, tetapi semuanya sia-sia. Cahaya mulai berkilauan di sepanjang permukaan palu juga sebelum itu juga disegel dalam balok es ungu dalam sekejap mata. Ekspresi pendeta Taoist menjadi sangat tegang. Pria berjubah kuning itu juga berjuang untuk diri sendiri. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa harta yang sangat dia andalkan akan dibatalkan dengan mudah. Ini sungguh luar biasa baginya. Saat melihat Han Li yang mendekat, dia buru-buru mengirim roda perak terbang keluar dari dalam lengan bajunya. Namun, Han Li bergerak secepat angin dan dia mencapai pria berjubah kuning itu dalam sekejap saat api ungunya berjatuhan di udara. Roda perak hanya berkedip 2 kali sebelum cahaya keemasan muncul, di mana roda itu terbelah menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Murid pria berjubah kuning itu berkontraksi secara drastis setelah melihat ini. Ada cahaya kuning yang berkedip di mulutnya dan dia baru saja akan memanggil harta sihirnya. Namun, selama jeda sepersekian detik ini, senyum menakutkan muncul di wajah Han Li saat salah satu lengannya tiba-tiba menjadi buram sebelum menghilang dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, pria berjubah kuning itu merasakan sesuatu yang mengencang di lehernya saat tangan yang membeku melingkari tenggorokannya. Cahaya ungu kemudian melintas di depan matanya dan indera spiritualnya kehilangan koneksi dengan harta sihir yang akan dia lepaskan. Aduh, pria berjubah kuning itu benar-benar ketakutan. Dia hanya punya waktu untuk melepaskan lolongan kesedihan sebelum es ungu mulai menyebar dari lehernya, meliputi seluruh tubuhnya dan membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Wajahnya diabadikan dalam ekspresi yang sangat mengerikan di dalam balok es. Han Li terkekeh dingin sambil membawa patung es humanoid di satu tangan. Dia berbalik dan menyapu pandangan tanpa ekspresinya ke semua. Keempat murid formasi inti tahu bahwa mereka tidak akan dapat campur tangan dalam pertempuran antara kultivator Naschen Soul dan meskipun semua telah memanggil harta mereka, hanya bisa melihat dari jauh dengan rasa takut yang melonjak di hati. Saat melihat pria berjubah kuning ditundukkan oleh Han Li, mereka semua saling melirik sebelum berteriak serempak saat bubar, berubah menjadi seberkas cahaya saat melarikan diri untuk hidup mereka. Adapun target utama Han Li, Taoist Master Swiftcran, dia telah melarikan diri dari tempat kejadian bahkan sebelum 4 tahap formasi inti. Pada saat pria berjubah kuning itu ditangkap oleh Han Li, Master Tao Swiftcran sangat terkejut menemukan bahwa Han Li jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan, jadi dia segera membuat keputusan cepat dan meluncur menuju kota batu sebagai seberkas cahaya hijau. Dia awalnya cukup khawatir bahwa kumbang emas di udara akan berkumpul untuk mencoba menghentikannya. Namun, yang mengejutkannya, serangga roh semuanya terpaku di tempat, memungkinkannya melarikan diri tanpa hambatan. Master Tao Swiftcran sangat gembira melihat ini dan setelah melintas di udara beberapa kali, dia telah menempuh jarak lebih dari 1000 kaki. Han Li tidak membuang waktu saat melihat ini. Dia menyapu lengan panjangnya ke arah para kultivator formasi inti terlebih dahulu, di mana 4 garis cahaya keemasan ditembakkan, bergerak begitu cepat sehingga mereka dapat mengejar keempat secara instan.
Serangkaian teriakan kesakitan terdengar secara berurutan. Harta pelindung mereka semuanya tertusuk oleh cahaya keemasan, mengirimkan darah menghujani dari atas bersama dengan tubuh mereka yang dimutilasi dan harta yang hancur. Baru saat itulah Hanli mengalihkan perhatiannya ke Daoist Master Swiftcran, yang hampir menghilang dari pandangan. Dia terkekeh dingin setelah melihat ini dan tidak mengejar. Sebaliknya, petir keras meletus dari tangan yang membawa patung es, memanggil beberapa sambaran petir emas tebal, langsung berubah menjadi jaring emas yang menjerat patung es di dalamnya. Petir menyambar dengan keras dan pahatan es itu dihaluskan oleh cahaya keemasan. Pada saat yang sama, Nas Chen Sol kuning yang tingginya sekitar 1 inci muncul. Nas Chen Sol menunjukkan ekspresi panik karena dengan cepat membuat segel tangan. Cahaya spiritual melintas di atas tubuhnya dan menghilang di tempat. Namun, di saat berikutnya, ledakan keras meletus dari titik tertentu di jaring emas dan Nas Chen Sol terpaksa menampakkan dirinya. Teknik teleportasi sama sekali tidak berguna dalam menghadapi batasan yang diciptakan oleh petir Divine Devil Bane. Hanli tidak menarik. Malam emas tiba-tiba berkontraksi, membentuk bola cahaya keemasan yang menjerat Nas Chen Sol di dalamnya. Dia kemudian mengangkat tangan dan beberapa jimat terbang di udara, menempel pada tubuh Nas Chen Sol. Akibatnya, kekuatan spiritual Nas Chen Sol membeku, dan segera dilumpuhkan. Hanli menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan mengalihkan perhatiannya dari Nas Chen Sol. Sebagai gantinya, dia menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah di mana Master Swift Derek Taoist telah menghilang. Pada titik ini, Master Swift Derek Taoist sudah beberapa ribu kaki jauhnya. Kekuatan sihir mengalir di dalam tubuhnya dan dia bergerak hampir secepat kilat. Meski begitu, dia masih menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, tampaknya terus-menerus takut Hanli akan bisa mengejarnya. Setelah hanya melihat bentangan luas kegelapan pekat di belakangnya, Master Taoist Swiftcran akhirnya menghela napas lega. Namun, dia tidak melambat sedikit pun. Dia membalikkan tangan untuk memanggil jimat biru sebelum membuat segel tangan, tampak sedang bersiap untuk mengaktifkan jimat itu. Tanpa sepengetahuan Daoist Master Swiftcran, dalam sekejap dia berbalik untuk menghadap ke depan sekali lagi. Cahaya perak samar muncul di belakangnya, diikuti oleh sosok humanoid biru yang muncul dengan cara seperti hantu. Sosok humanoid itu tampaknya terbang dengan santai, tapi itu tidak kalah sedikit pun. Ini tentu saja boneka humanoid yang telah dirilis Hanli sebelumnya. Namun, pendeta Taoist itu sama sekali tidak menyadari hal ini karena perhatiannya terfokus pada jimat di tangannya. Boneka itu mengangkat tangan dan kepalan perak terbang tanpa suara di udara. Penghalang pelindung di sekitar tubuh pendeta Taoist yang dibentuk oleh perisai merah itu langsung tertusuk oleh kepalan tangan perak seolah-olah itu hanyalah konstruksi bubur kertas belaka. Tinju itu kemudian memukul punggungnya dan lapisan pelindung cahaya spiritual di sekujur tubuhnya juga langsung hancur. Hati Daoist Master Swiftcran tenggelam saat menyadari bahwa dia diserang dari belakang, tetapi sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Tinju tiba-tiba menonjol keluar dari depan dada pendeta Taoist, meninggalkan jejak merah mengerikan di belakangnya. Tinju itu kemudian ditarik dengan kasar, menciptakan luka tusukan dengan diameter yang sebanding dengan mangkuk di dada Daoist Master Swiftcran. Lolongan mengerikan meletus saat tubuh Daoist Master Swiftcran jatuh tanpa daya ke tanah. Boneka humanoid itu menggosok kedua tangannya sebelum melambai ke bawah, di mana jaring cahaya perak turun dari atas. 10 menit kemudian, Hanli sudah menetap di puncak gunung terdekat ketika dia melihat seberkas cahaya perak muncul di kejauhan. Garis cahaya terbang langsung ke arahnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sebuah dentuman keras meletus saat Daoist Master Swiftcran terlempar dari atas, mendarat dengan keras di kaki Hanli. Dia telah terbungkus dalam lapisan cahaya perak dan ada jimat dari berbagai warna yang terpampang di tubuhnya.
Sosok humanoid melintas dan boneka itu muncul di belakang Han Li. Baru saat itulah Han Li mengalihkan perhatiannya ke Taoist Master Swiftcran. Tubuh yang terakhir berlumuran darah dan dia sudah setengah mati. Sedikit senyuman muncul di wajah Han Li. 4 jam kemudian, seberkas cahaya biru terbang keluar dari Lightning Sky Island, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Garis cahaya biru adalah Han Li dan dia memegang 2 kantong penyimpanan hijau di tangannya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Kantong-kantong itu adalah kantong penyimpanan yang dia peroleh dari Daoist Master Swiftcran dan pria berjubah kuning itu. Ada lebih dari 100 batu roh bermutu tinggi di setiap kantong dan mereka akan menyelundupkannya kembali ke Pulau Roh Hijau. Ternyata Taoist Master Swiftcran tampaknya telah bersekutu dengan kekuatan lain di pulau itu, tetapi dia sebenarnya telah berjanji setia kepada koalisi Starfall secara rahasia. Dia berencana untuk mengendalikan pulau-pulau di dekat Pulau Roh Hijau dengan dukungan koalisi Starfall, dan Pulau Langit Petir ini adalah salah satu targetnya. Batu roh bermutu tinggi yang dijual di Lightning Sky Island oleh sekte milik Taoist Master Swiftcran diberikan kepadanya secara rahasia oleh para kultivator koalisi Starfall. Mereka telah menggali batu-batu roh itu dari Green Spirit Island dan melakukan ini untuk mendukung Taoist Master Swiftcran, sehingga dia dapat meningkatkan pengaruhnya di Lightning Sky Island. Pria berjubah kuning itu adalah kultivator liar Nas Chen Sol yang telah disuap oleh koalisi Starfall. Dia bertanggung jawab untuk mengambil alih pulau lain dan posisinya mirip dengan Daoist Master Swiftcran. Pria ini telah muncul di Lightning Sky Island karena dia telah menerima perintah yang luar biasa, seperti yang dimiliki Taoist Master Swiftcran. Mereka diperintahkan untuk mengumpulkan semua batu roh bermutu tinggi yang mereka miliki, lalu memindahkannya ke Pulau Roh Hijau secepat mungkin. Tampaknya ada hal yang sangat penting yang membutuhkan batu roh bermutu tinggi ini serta kekuatan para kultivator Nas Chen Sol ini. Karena perintah ini sangat aneh, dan pulau tempat tinggal pria berjubah kuning itu sangat dekat dengan Lightning Sky Island, keduanya memutuskan untuk bertemu sebelum melakukan perjalanan ke Green Spirit Island bersama, berpikir bahwa mereka akan memiliki kekuatan lebih. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, percakapan mereka di pasar tentang pembelian kembali batu roh terdengar oleh Han Li. Dia tidak berhasil mendengar seluruh percakapan, tetapi dari apa yang dia dengar, dia menyimpulkan bahwa mereka berdua telah berjanji setia kepada koalisi Starfall. Mereka berdua membawa sejumlah besar batu roh, dan akan berangkat dari kota batu segera. Han Li memiliki skor yang harus diselesaikan dengan Daoist Master Swiftcran, jadi dia tentu saja tidak akan menahan diri, terutama setelah mengetahui bahwa keduanya membawa batu roh bermutu tinggi dalam jumlah besar, dan memperhitungkannya. Dia pernah diburu untuk waktu yang lama oleh para kultivator Nas Chen Sol dari Starfall Coalition. Karena itu, dia segera meninggalkan kota batu dan membagi indera spiritualnya menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya, kemudian melepaskan lebih dari 10.000 kumbang pemakan emas di seluruh kota batu untuk mengawasi Master Swift Derek Taoist. Dia dapat menghentikan kelompok mereka tepat saat akan meninggalkan pulau itu. Dengan kekuatannya saat ini sebagai kultivator Nas Chen Sol akhir, dia mampu mengalahkan 2 kultivator Nas Chen Sol awal dengan mudah. Sampai saat ini, dia telah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini dan dapat segera kembali ke lautan bintang dalam. Namun, ketika dia menggunakan teknik pencarian jiwanya pada 2 kultivator, dia mendapatkan informasi penting. Ternyata Zenith Yin, pria yang pernah hampir merenggut nyawanya, juga telah tiba di daerah terdekat. Selain itu, dia adalah salah satu tetua penjaga ranjau yang dikerahkan ke Green Spirit Island oleh Starfall Coalition. Zenith Yin jelas merupakan salah satu musuh yang paling dibenci Han Li di Laut Bintang tersebar. Kembali ketika dia berada di Heaven Void Hall, jika bukan karena akalnya sendiri dan banyak keberuntungan, dia kemungkinan besar sudah disiksa sampai mati oleh iblis tua ini. Dengan demikian,
Zenith Yin adalah salah satu target utama dalam daftar sasaran Han Li. Setelah mengetahui iblis ini saat ini berada di Pulau Roh Hijau terdekat, Han Li tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Melalui teknik pencarian jiwanya, dia telah menemukan bahwa ada 4 kultivator Starfall Coalition Naschen Soul di Green Spirit Island. Salah satunya berada di pertengahan Naschen Soul Stage sementara 3 lainnya semuanya adalah Naschen Soul awal. Ini adalah kekuatan yang luar biasa yang mungkin cukup untuk mengintimidasi 2 kekuatan lain di pulau itu, tapi itu bukan apa-apa di mata Han Li saat ini. Dia sangat yakin dengan kemampuannya untuk menyelinap ke pulau, lalu membunuh Zenith Yin dan pergi tanpa memberitahu orang lain. Dengan mengingat hal itu, Han Li tidak akan menunda lebih lama lagi. Dia segera berangkat ke Green Spirit Island. 3 hari kemudian, Han Li akhirnya sampai di wilayah laut dekat Pulau Green Spirit. Lightning Sky Island sudah menjadi pulau yang cukup besar, tapi itu tidak ada bandingannya dengan Green Spirit Island dalam skala besar. Han Li melayang di udara beberapa puluh kilometer jauhnya dari Green Spirit Island, mengamati pulau itu dari jauh. Dia merasa pulau ini tidak jauh lebih kecil dari kota bintang surgawi. Tentu saja, pulau itu tidak memiliki banyak bangunan, ataupun gunung besar seperti Gunung Keramat. Namun, ada beberapa gunung yang tingginya hampir 100.000 kaki dan sangat langka. Yang paling mencengangkan adalah bahwa gunung-gunung itu semuanya sangat curam dan tandus. Dari jauh, bahkan tidak ada sehelai rumput pun terlihat tumbuh di pegunungan, membuat mereka tampak seperti pilar batu yang menjulur sampai ke langit. Puncak gunung hingga sekitar titik tengahnya semuanya terhalang oleh awan. Namun, tidak satu pun yang menarik perhatian Han Li. Apa yang lebih dia khawatirkan adalah tidak ada satu pun semburat hijau yang terlihat di seluruh pulau. Seluruh pulau memiliki nada putih keabu-abuan yang menjemukan dan dia juga tidak bisa merasakan fluktuasi ki spiritual yang berasal dari pulau itu. Pulau ini seperti tanah terpencil tanpa urat roh. Han Li agak bingung saat melakukan pengamatan ini. Bukankah dikatakan bahwa pulau ini memiliki tambang batu roh yang sangat besar? Bagaimana mungkin itu tidak memiliki satu urat roh pun? Secara umum, tambang roh adalah produk dari pembuluh darah roh. Di mana urat roh ada, tambang batu roh dengan tingkat yang berbeda pasti akan perlahan muncul. Sebaliknya, tempat-tempat di mana tambang batu roh ditemukan umumnya memiliki urat roh juga. Dalam imajinasi Han Li, sebuah pulau tempat tambang batu roh bermutu tinggi dapat dibentuk harus berada di atas pembuluh darah roh berkualitas tinggi yang sangat langka di dunia manusia. Namun, pemandangan yang saat ini ditata di depan matanya membuatnya kehilangan kata-kata. Setelah merenungkan situasinya, Han Li menyadari bahwa dia terlalu naif. Jika ada urat roh berkualitas tinggi yang mudah ditemukan di pulau besar seperti ini, bagaimana mungkin yang disebut tambang batu roh bermutu tinggi baru saja digali baru-baru ini? Mereka akan ditambang oleh para kultivator kuno sampai tidak ada yang tersisa. Tampaknya ada sesuatu di pulau ini yang bisa menyembunyikan fluktuasi urat roh. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera tercerahkan. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap matahari yang terik. Saat itu tengah hari dan meskipun Han Li yakin dengan kemampuannya, masih lebih nyaman untuk bertindak di malam hari. Karena itu, dia mengelilingi daerah sekitarnya untuk beberapa saat sebelum menemukan sebuah batu yang terlihat di atas permukaan laut, tempat dia mendarat di atasnya. Dia kemudian duduk di atas batu dengan kaki terlipat di depannya dan mulai bermeditasi. Beberapa jam kemudian, malam kembali tiba dan Han Li tiba-tiba membuka matanya. Dia terbang menuju pulau sebagai seberkas cahaya biru, melepaskan teknik rahasia saat dia melakukannya untuk membuat cahaya lebih buram dan tidak jelas. Dalam kegelapan malam, kultivator normal pasti tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Setelah beberapa saat, Han Li mencapai pulau besar itu.
Karena dia telah menggunakan teknik pencarian jiwa pada Daoist Master Swiftcran dan pria berjubah kuning, Han Li dapat dengan mudah mengidentifikasi area yang telah ditempati oleh para kultivator Starfall Coalition. Karena itu, dia segera menyelinap ke pulau itu dan terbang menuju gunung besar. Sepanjang jalan, Han Li menghadapi banyak larangan penyembunyian. Setelah melepaskan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa ada banyak penjaga yang bersembunyi di dekatnya dan semakin dekat dia ke gunung, penjaga yang dia temukan. Namun, pada tingkat kekuatannya saat ini, pembatasan dan kultivator tingkat rendah ini tidak ada artinya baginya. Dia menyelinap melewati mereka tanpa halangan. Seberkas cahaya terbang langsung menuju pusat area koalisi Starfall, akhirnya mencapai kaki gunung besar. Cahaya biru surut dan sosok Han Li muncul. Dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan. Sebaliknya, dia melihat ke atas ke arah puncak gunung dan merenung sejenak sebelum cahaya biru tiba-tiba melintas di matanya. Penghalang cahaya biru samar tiba-tiba terungkap ke Han Li. Penghalang cahaya meliputi seluruh puncak gunung dan permukaannya sehalus air yang mengalir. Ini adalah batasan kuat yang dibuat oleh semacam mantra formasi langka. Alis Han Li berkerut saat melihat ini. Pembatasan formasi sebesar itu tidak dapat dipatahkan hanya dengan menggunakan semacam teknik rahasia. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pembatasan itu benar-benar dapat menghentikan Han Li. Cahaya biru di matanya memudar dan dia membalik tangannya, di mana bola api 3 warna muncul. Itu tidak lain adalah kipas Triflame. Melakukan hal ini dapat mengingatkan penjaga terdekat, tapi Han Li tidak punya pilihan. Dalam skenario terburuk, dia hanya perlu membunuh para penjaga. Selama dia tidak membuang waktu, tidak akan sulit baginya untuk menemukan Zenith Yin, dan setelah membunuhnya, tidak ada seorang pun di pulau itu yang dapat menghentikannya melarikan diri. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengangkat kipas bulunya dan bersiap untuk menerobos masuk ke dalam batasan. Namun, tepat pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan cahaya spiritual pada kipas Triflame padam saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia kemudian segera menyimpan kipas itu ke dalam lengan bajunya dan menghilang di tempat. Hampir pada saat yang sama, cahaya berkelebat di kejauhan saat beberapa berkas cahaya bergegas menuju gunung, tidak berusaha menyembunyikan diri. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya mencapai kaki gunung dan saat cahaya surut, 3 orang terungkap. Yang berada di garis depan kelompok itu adalah seorang kultivator dengan rambut putih acak-acakan. Dia memiliki serangkaian fitur yang sangat awet muda, namun basis kultivasinya berada di pertengahan tahap jiwa baru lahir. 2 orang di belakangnya agak mirip dengan pria berambut putih, tetapi wajah mereka benar-benar pucat. Tak satu pun dari mereka memiliki ekspresi di wajah mereka dan jubah putih mereka menyajikan pemandangan yang sedikit menakutkan di kegelapan malam. Kultivator berambut putih itu sepertinya sangat akrab dengan larangan di sekitar puncak gunung. Dia berhenti tepat di depan penghalang cahaya biru sebelum mengangkat tangan, di mana jimat transmisi suara merah menyala ditembakkan ke penghalang cahaya. Beberapa saat kemudian, cahaya tiba-tiba melintas dari penghalang biru dan gemuruh keras meletus saat celah perlahan muncul. Ketiganya terbang masuk melalui lubang satu demi satu, mengikuti penghalang cahaya yang dengan cepat disegel lagi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sosok biru samar yang terbang bersama mereka di belakang pria berjubah putih terakhir dalam kelompok mereka. Bahkan kultivator berambut putih tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Di dalam penghalang cahaya biru, beberapa berdiri di depan kultivator berambut putih dengan ekspresi hormat. Salam, Senior Fei. Penatua Tang saat ini memiliki beberapa hal penting untuk dihadiri, jadi tolong istirahat dulu di paviliun tamu, dan besok, Penatua Tang akan menemuimu di Cloud Smoke Hall. Pria yang telah berbicara adalah seorang tahap formasi inti kekar yang tampaknya berusia sekitar lebih dari 30 tahun. Apa maksudmu dengan itu?
Dia mengatakan kepadaku bahwa ada urusan mendesak yang harus diurus dan memintaku untuk pergi ke pulau itu secepat mungkin, tetapi dia sekarang menyuruhku untuk menemuinya besok. Apakah Penatua Tang sengaja mencoba untuk bermain-main denganku? Ekspresi kultivator berambut putih segera menjadi gelap karena tidak senang. Wajah pria kekar itu segera memucat saat dia buru-buru menjelaskan, itu jelas bukan masalahnya. Penatua Tang benar-benar sibuk mengurus hal-hal penting, tidak mungkin dia menunjukkan rasa tidak hormat kepadamu, Senior Fei. Kultivator berambut putih mendengus dingin sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Lupakan saja, aku akan menanyakannya secara langsung besok. Berapa banyak rekan Taois yang telah tiba di pulau sejauh ini? Besok adalah batas akhir kedatangan. Pria kekar itu jelas sangat lega dengan perubahan topik pembicaraan ini, dan dia dengan jujur menjawab, selain Senior Swift Crane dari Lightning Sky Island dan Senior Huang Mo dari Heavenly Light Island, semua senior lainnya ada di sini. Sejak Swift Crane menghancurkan tubuhnya, dia menjadi pengecut seperti tikus. Dia pasti akan datang dengan Huang Kun, jadi tidak mengherankan jika dia terlambat. Pandangan menghina muncul di wajah kultivator berambut putih itu. Pria kekar itu hanya bisa berpura-pura tidak mendengar itu. Dia tidak berani menyuarakan pendapatnya tentang kultivator Nas Chen Sol. Pria berambut putih itu terkekeh dingin setelah melihat ini sebelum mengeluarkan instruksi kepada salah satu pria berjubah putih di belakangnya. Cahaya merah menyala melalui mata pria itu saat tubuhnya berputar pada sudut yang luar biasa. Tubuh bagian atasnya memanjang seperti ular sanca hingga beberapa kali panjang aslinya dan dia segera menerkam seorang kultivator pendirian yayasan yang tak berdaya. Dia memasukkan taringnya ke leher dan mulai menelan sari darah seteguk besar. Aduh! Para murid pendirian yayasan berdiri di dekatnya dengan tergesa-gesa mundur dengan ngeri. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan harta pelindung untuk mempertahankan diri. Berhentilah membuat keributan. Ini hanya waktu makan untuk mayat iblisku. Pria berambut putih memelototi para penjaga hanya bisa menyimpan harta mereka. Baru pada saat itulah ekspresi pria berambut putih itu sedikit mereda saat dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Sebuah pil seukuran ibu jari yang diisi dengan energi darah keluar dari kantong penyimpanan, di mana pria itu mengarahkan jarinya ke pil itu, mengirimkannya terbang ke arah pria berjubah putih lainnya. Pria itu membuka mulutnya tanpa ekspresi dan menelan pil itu sebelum terus berdiri diam di tempat. Sementara itu, pria berjubah putih lainnya masih menghisap esensi darah penjaga dengan sembrono. Penjaga itu awalnya setinggi 7 kaki, tetapi setelah serangkaian retakan dan semburan yang terdengar dari persendiannya, tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, kulitnya menjadi sangat keriput dan kering, terlihat seperti kulit pohon tua. Kultivator berambut putih memandang dengan ekspresi dingin dan tidak berniat menyelamatkan penjaga. Setelah korban diturunkan hingga ketinggian sekitar setengah kaki, dia akhirnya membuat segel tangan dan merapalkan segel mantra merah ke punggung pria berjubah putih itu. Tubuh pria berjubah putih itu langsung gemetar dan dengan enggan dia melepaskan korbannya sebelum tubuhnya kembali ke keadaan semula. Cahaya merah menyala dari tangan pria berambut putih itu, menyerang penjaga yang telah direduksi menjadi versi miniatur dirinya yang tidak dapat dikenali. Suara semburan meletus saat bola api merah menyelimuti tubuh dalam sekejap mata, benar-benar melenyapkan bahkan jiwanya dalam proses itu. Bawa aku ke paviliun tamu, pria berambut putih itu menginstruksikan seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, ikuti saya. Senior kultivator formasi inti buru-buru memaksakan senyum ke wajahnya dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia naik ke udara sebagai seberkas cahaya dan memimpin ketiganya menuju puncak gunung, menghilang ke dalam awan dan kabut di atas dalam sekejap mata. Penjaga lainnya semua menghela napas lega dengan rasa takut yang melekat di wajah mereka. Tanpa sepengetahuan mereka semua,
Sesosok humanoid yang tersembunyi telah menyaksikan segala sesuatu yang baru saja terungkap dari tempat yang menguntungkan di udara lebih dari 1000 kaki di atas mereka. Mayat darah Yin yang menyeramkan. Aku tidak mengira akan ada seseorang di dunia manusia yang berani memurnikan mayat jahat seperti itu. Bukankah dia takut Yin Qi yang menyeramkan akan memasuki tubuhnya dan membunuhnya? Pria yang bergumam adalah Han Li, yang diam-diam menyelinap ke dalam pembatasan.